Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Tika Evianti Widodo, NIM 190001241 dari kelas Teknologi Digital F, Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi, saya akan membahas tentang inner child. Apa sih itu inner child? Kalian tuh pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa diri kalian tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang? Dan terkadang hal itu tuh yang bisa membuat kalian jauh sama sekitar kalian, baik sama keluarga, sama sahabat, maupun sama orang yang kalian sayang. Dan bagi beberapa orang juga bisa mengerti hal apa yang terjadi sama diri mereka. Dan bagi mereka yang gak sadar, mereka tuh selalu bertanya, aku tuh kenapa sih, kenapa aku bisa kayak gini? Dan bagi kalian yang gak bisa, kalian mungkin bisa merefleksi diri kalian yang terjadi di saat itu sama kejadian yang di masa lampau atau di masa saat kalian kecil. Bisa jadi diri kalian ada inner child, juga bisa dikatakan anak kecil yang bersembunyi di badan dewasa. Kayak contohnya, misal kalau kalian buka sosial media, ada orang yang upload hal yang membuat kalian ataupun inner child kalian tersinggung. Kalian akan jadi kerasa kesel ataupun marah. Dan hal itu lama-kelamaan bisa membuat rasa empati kalian terhadap kebahagiaan orang lain itu semakin rendah. Dan itu baik banget. Jika kalian ingin bahagia, yang benar-benar bahagia, kalian mulai bisa dengan menerima, mengenali, dan mengolah rasa inner child kalian agar kalian menjadi individu yang gak baperan ataupun mudah tersinggung. Inner child tuh harus banget kita pahami, apalagi bagi calon orang tua. Karena inner child tuh hadir saat anak memiliki luka batin dan sama anak tuh cuma dipendam aja, dan nanti saat dewasa akan mempengaruhi kepribadiannya. Kayak salah satu faktor penyebab inner child itu dari keluarga, seperti bagaimana cara orang tua mengasuh kita, bagaimana cara orang tua menasehati, pola asuh orang tua menjadi role model, itu sangat-sangat berpengaruh. Seperti contohnya saat kecil kita sudah terbiasa diberi pujian, kayak kita melakukan suatu hal kecil kita diberi pujian, kita melakukan hal kecil kita diberi pujian. Nanti saat dewasa, saat kita melakukan suatu hal namun kita tidak diberi pujian, kita akan merasa kecewa dan kita akan merasa sangat-sangat sedih. Sayangnya gak semua anak bisa mendapatkan rasa kecil yang ideal atau yang diimpikan oleh setiap orang. Banyak anak yang merasa tertekan baik secara fisik maupun secara mental. Seperti mungkin saat mereka kecil, mereka dilarang untuk bermain, mereka pendapatnya nggak pernah didengarkan, mereka selalu dibentak atau dipukul. Bisa juga mereka tidak pernah dicium atau dipeluk orang tuanya. Dan ini bisa menimbulkan trauma atau luka batin pada anak yang mendalam. Contoh lainnya, saat dari kecil anak sudah mulai dikekang, dan hal itu menimbulkan perdebatan-perdebatan kecil dan menimbulkan trauma bagi si anak, itu sangat-sangat tidak baik. Dan hal itu sangat berkaitan dengan inner child. Bisa jadi hal apa yang kita dapatkan sekarang itu berpengaruh dari pola asuh orang tua di saat kita masih anak-anak. Keluarga, lingkungan sekitar kita juga sangat berpengaruh bagi inner child kita. Misalnya di lingkungan sekolah, saat kita sudah memberikan yang terbaik bagi prestasi kita di sekolah ataupun bagi penampilan kita di sekolah, tapi masih banyak orang yang merendahkan kita, itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri kita baik dari masa kecil maupun hingga saat dewasa. Banyak orang yang gak paham kalau dirinya tuh punya inner child. Sebagai contoh, ada orang yang mencurahkan isi hatinya tentang pasangan atau lingkungannya tidak memenuhi ekspektasi. Padahal sebenarnya itu hanya refleksi cerminan kebutuhan yang tidak terpenuhi saat dia kecil dari orang tua maupun dari orang sekitar. Kita tidak menyadari dan segera menangani inner child kita, maka kita akan sulit berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar kita. Hal yang akan timbul jika inner child kita dibiarkan terus-menerus, seperti kita akan menjadi stres, kita akan menjadi defensif, kita akan menjadi anxiety, senang yang berlebihan, ataupun sedih yang berlebihan. Maka dari itu, inner child kita harus benar-benar kita obati, kita pahami, kita kenali. Banyak cara untuk menangani inner child yang ada di diri kita. Yang pertama, yang sangat utama, kita tuh harus paham dulu inner child kita tuh apa aja sih. Kita tuh harus paham, harus menelusuri apa yang ada di diri kita.
Selanjutnya, kita harus ajak komunikasi diri kita sendiri, seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kita harus sadar betul. Kita sudah paham betul apa yang diinginkan diri kita bisa melakukan inner child healing ataupun pergi ke konselor untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai inner child. Maaf